Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kali ini Ustadz akan melanjutkan pembacaan kisah-kisah dalam Islam, terutamanya adalah kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi, panutan kita, uswatun hasanah bagi umat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para keluarganya, istri-istri beliau, dan semoga juga tercurahkan kepada kita pengikut setia beliau. Semoga kita juga diistiqomahkan di dalam agama ini, di dalam ketaatan, hingga ajal menjemput kita, dan kita selalu berdoa semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Anak-anakku sekalian, kali ini Ustadz akan membacakan dua kisah. Kali ini Ustadz akan membacakan kisah yang berjudul Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais adalah gunung yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ya, menurut kisah ini. Jadi Jabal Abi Qubais adalah gunung yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi. Gunung ini berada di sebelah timur Masjidil Haram. Ada yang tahu Masjidil Haram itu di mana? Ya, Masya Allah. Di atas gunung inilah Rasulullah pernah berkhutbah mengajak orang-orang agar mengikuti perintah Allah. Di gunung ini pula Rasulullah memperlihatkan mukjizat terbelahnya bulan. Jadi dari gunung ini Rasulullah waktu itu menunjukkan salah satu mukjizat beliau membelah bulan. Dalam beberapa riwayat juga diceritakan bahwa batu-batu yang digunakan untuk membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim di antaranya diambil dari gunung Abi Qubais ini. Selain disebut gunung Abi Qubais, gunung ini juga dikenal dengan nama Gunung Al-Amin, bukit penyimpan amanah. Karena Allah telah mengamankan Hajar Aswad di bukit ini ketika datangnya air bah pada zaman Nabi siapa yang air bah? Ismail. Salah. Nabi pada zamannya Nabi siapa? Banjir besar terjadi nih bukan? Masya Allah. Betul. Tatkala Nabi Ibrahim membangun Baitullah, Hajar Aswad dikeluarkan kembali dari gunung Abi Qubais, lalu disimpan di sudut Ka'bah. Lanjut, cerita berikutnya. Batu melayang di atas kepala Rasulullah.
Ada batu melayang di kepala. Ada batu melayang di atas kepalanya Rasulullah. Di kepala jatuh. Jika kalian ingin membunuh Muhammad, caranya mudah. Ketika Muhammad duduk bersandar di dinding Ka'bah, salah satu dari kalian naiklah ke atas Ka'bah, lalu jatuhkan batu besar tepat di kepalanya. Pasti seketika dia mati. Ucap Tariq. Seseorang bernama Syihab bersedia melakukan rencana. Ini rencana baik atau rencana jahat? Siapa bilang baik tadi? Waduh. Simak. Jadi seseorang bernama Syihab bersedia melakukan rencana jahat itu. Ketika Nabi Muhammad duduk bersandar di dinding Ka'bah, Syihab menaiki Ka'bah dengan membawa batu besar. Tariq dan beberapa pemuka Quraisy mengamati dari kejauhan. Setelah tepat di atas kepala Nabi Muhammad, Syihab menghempaskan batunya. Aneh. Batu besar itu justru tertahan dan melayang di atas udara. Iya, melayang di udara. Setelah Rasulullah meninggalkan tempat duduknya, barulah batu itu jatuh ke tanah. Iya kan Rasulullah sudah pergi, nak. Sudah pergi. Iya toh? Jadi jatuhnya ke tanah. Iya. Syihab terhenyak dengan kejadian itu. Jadi orang tadi yang berniat jahat yang bernama Syihab melihat kejadian itu terhenyak. Tidak percaya dia. Dia segera turun lalu menghampiri Rasulullah. Di hadapan beliau, Syihab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Betul, 2 kalimat syahadat. Tariq juga terperanjat melihat peristiwa itu. Segera menemui beliau dan menyusul Syihab memeluk Islam. Masya Allah. Siapa yang memeluk batu tadi? Iya. Jadi Tariq yang tadinya menyusun rencana jahat ini untuk menjatuhkan batu di atas kepalanya Nabi Muhammad, melihat kejadian ini, kemudian Tariq ini pun masuk Islam menyusul Syihab. Satu kisah lagi. Lelaki buta dalam surah Abasa. Siapa yang hafal awalnya surah Abasa? Coba baca Bering. Stop. Siapa lagi yang angkat tangan? Oke, Rian lanjut. Stop. Lanjut. Jingga, Ayunda, Humairah. Siapa? Ryan. Oke. Kasih kalian suaranya. Tahu. Jingga dulu. Jingga dulu. Stop. Jingga lagi. Ayunda. Stop. Humairah.
Stop ya, oke. Bagian tadi. Ya, Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Oke. Stop. Saya koreksi. Oke. Oke, saya koreksi bukan abasa, tapi huruf ain di situ pertama kan. Jadi yang depan tadi penyebutannya itu ayunda ya. Abasa wa tawalla, bukan abasa wa tawalla. Jadi bukan alif tapi ain ya. Oke, abata. Abasa wa tawalla. Oke. Lanjut. Hari itu Rasulullah sedang kedatangan tamu, para pemimpin kabilah Quraisy. Beliau mendakwahi mereka agar memeluk Islam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki buta yang telah lebih dulu memeluk Islam. Ya Rasulullah, bacakanlah untukku dan ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ucap lelaki buta itu. Dia tidak tahu bahwa Rasulullah sedang menerima tamu para pembesar Quraisy. Suasana menjadi hening sesaat. Rasulullah diam. Begitu pula para pembesar Quraisy. Si lelaki buta ini kembali bersuara. Kali ini sedikit lebih keras. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang Islam. Kedatangan lelaki buta ini ternyata kurang dikehendaki oleh Rasulullah. Terlihat dari wajah beliau yang mendadak masam. Beliau lalu memalingkan muka dari si lelaki buta. Kembali mendakwahi para pembesar Quraisy. Allah menegur sikap Rasulullah ini melalui firman-Nya dalam surah Abasa ayat 1 sampai 12. Seketika Rasulullah menyesal telah mengabaikan lelaki buta tersebut. Beliau lalu menyambut lelaki buta itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Setelah peristiwa itu, apabila Rasulullah bertemu dengan lelaki buta itu, beliau selalu mengucapkan, "Ahlan bima atabani fihi Rabbi." Selamat datang, duhai lelaki yang menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku. Siapakah lelaki buta itu? Dialah Abdullah ibnu Umi Maktum. Demikian pembacaan kisah kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah dari kisah yang Ustadz bacakan. Ustadz mau tanya, ya, Ustadz mau tanya, siapa yang merencanakan tindakan jahat, menjatuhkan batu? Siapa? Davi. Siapa Davi? Raffi. Siapa Raffi? Yang merencanakan. Kamu melempar batu di atas kepala. Yang merencanakan, bukan yang melempar batu. Nah, yang melempar batu, pertanyaan kedua, siapa yang tahu? Yang merencanakan dulu, yang merencanakan. Yang merencanakan. Kan ada dua itu orang, yang merencanakan dengan yang melaksanakan. Semuanya masuk Islam. Siapa? Ah, Masya Allah. Torik. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya. Siapa yang melaksanakan rencana tadi? Siapa? Siapa Rian? Rian, tangan kanan. Siapa? Tadi kan yang merencanakan, sekarang yang melaksanakan rencana jahat. Jadi Torik tadi bukan beliau, bukan dia yang melaksanakan.
Bukan. Siapa? Ayo. Yang melaksanakannya. Jadi yang naik ke atas Ka'bah itu bukan Torik. Yang naik ke atas Ka'bah kemudian menjatuhkan batu itu bukan Torik. Orang lain yang dia suruh. Yang Torik suruh. Siapa Zahra? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Ya. Satu pertanyaan lagi. Siapa, jangan begitu Sakinah, jangan tepuk tangan ya. Siapa namanya lelaki buta yang disebutkan dalam surah Abasa? Ayo, ini pertanyaan terakhir. Siapa nama lelaki buta? Abdullah siapa? Abdullah betul, tapi ada ibnunya. Ibnu apa? Ibnu siapa? Hah? Ayo, ini bukan. Ibnu. Abdullah betul, tapi tidak lengkap. Ada ibnunya. Ibnu Ummi siapa? Abdullah ibnu siapa? Ayo, siapa yang biasa dapat banyak hadiah ini? Biskuit kalau jawab pertanyaan ini. Abdullah ya. Ayo. Abdullah ibnu siapa? Yang disebutkan dalam surah Abasa. Salah, Ummi dia, bukan Ummu. Mudah. Siapa? Bukan Ummi Kalsum. Itu lain itu. Ayo, siapa? Pertamanya. Ayo. Siapa? Tidak ada yang dapat? Hah? Berarti cuma 2 pertanyaan, ya? Abdullah ibnu. Pasti kalau nanti Ustadz sebut, iyo itu saya mau bilang tadi. Pasti begitu biasanya. Abdullah ibnu Ummi Marwah. Tidak ada. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Umi siapa? Bukan. Oke, ya. Batal. Ya, jadi hanya 2 pertanyaan yang terjawab.